dilema sekali tiang. Akhirnya tiang selesai sembahyang niku, besok paginya tiang sudah punya keputusan saya kuliah. Di kampus niku ada rekrutmen kerjasama dengan mahasiswa Jerman niki, Dr. John Lubke namanya, sedang menyusun disertasi. Kajiannya adalah tentang ekonomi. Balinya dipilih NTB NTT. Ya, Balinya dipilih Karangasem. Di Karangasem nike dicalirah tenaga untuk penyebar angket kenten. Apakah beli Agus ikut terlibat dalam angket tadi yang diceritakan tadi? Begini, dari sana ada tim yang merekrut tenaga penyebar angket nike. Tim inilah yang nanti mempekerjakan, kita dikontrak di Blodek. Kita dikontrak selama 2 minggu. 2 minggu. Dengan pembayaran jam sama seperti luar negeri lah, kan hitung-hitungannya. Nah, ternyata di sana yang dites itu adalah tes wawancara, dan yang terpenting adalah tes attitude, sikap, kan. Begitu kita masuk ke ruangan nike, karena tiang orangnya culun, kemampuan terbatas, tidak punya artinya kemampuan yang lain. Begitu tiang mulai masuk ke ruangan, tiang sudah ketok pintu, ternyata dari sana sudah dinilai. Nah, tiang bahkan Niki juga sampaikan kepada murid-murid tiang, siswa tiang, bahwa attitude, sikap itu sangat luar biasa, kan. Ternyata tiang satu-satunya lolos di STKIP, tiang testing dengan kakak tingkat, tiang satu-satunya lolos, tiang direkrut sendirian, nyebar angket selama 2 minggu. Dari sana bayarannya jutaan Bima deh. Jutaan, tiang bisa bayar SPP sampai semester 6. Nah, dari sana dia. Itu semester 3 kan? Sampai semester 4, semester 5, semester 6 langsung bayar SPP. Langsung bayar SPP dari hasil nike. Sudah nike, dari sana juga tiang dapat dulu namanya beasiswa Super Semar. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Sekarang BLT, bidik misi. Sekarang mahasiswanya sedikit yang berminat, sedangkan beasiswanya banyak. Dulu tiang juga dapat Super Semar itu, artinya sampai tiang tamat kuliah, tiang tidak keluar biaya, ditanggung oleh pemerintah, sampai yudisium dan wisuda juga tiang ditanggung. Bahkan setelah wisuda ada lagi masuk ke rekening saya sekitar 1.200.000 sekian nih setelah saya sudah yudisium. Kekuatan doa itu ya. Ada jalan. Selalu ada jalan. Nah, nikah pun akhirnya tiang karena memang waktunya tiang sekarang fokus untuk kuliah, makanya tiang selesai pagi sembahyang, melakukan puja tiang di Merajan. Setelah nikah tiang pasti ke perpustakaan, tiang baca-baca buku sampai akan trisandi. Tiang selesai jam 12 nikah selesai, tiang pulang istirahat, jam 3 sudah berangkat kuliah. Itu tiang rutin tiang lakukan. Karena kuliahnya sore ya? Kuliahnya sore, dan juga tiang tidak bekerja lagi, fokus tiang melaksanakan tugas sebagai mahasiswa, Kenten. Ketika baca di perpustakaan, ketika itu juga muncul minat untuk menjadi penulis gitu ya? Kalau waktu nikah tiang belum ketemu dengan Pak Dewurake, belum ketemu dengan Tut Sandiase, artinya tiang belum punya ruang-ruang media untuk mendistribusikan tulisan. Tetapi tiang pernah dulu waktu mahasiswa nikah ikut lomba Niki Kopertis Wilayah 8 yang melenggarakan, artinya lomba antar perguruan tinggi swasta wilayah Kopertis Wilayah 8 Niki, tiang dapat juara harapan 1 nomor 4. Juara satunya adalah Unhi, karena beliau kan sudah lebih dulu berkiprah. Kan. Dan tiang mencoba nih dari sana dah tiang mulai. Kalau basic tiang adalah sebenarnya artikel ilmiah. Artikel ilmiah dan makalah paper nih memang tiang hobinya di sana, kan. Dan juga waktu 2016 tiang mulai juga mengirim-kirim tulisan yang memang dari dulu tiang buat ke majalah Raditya, hampir setiap bulan dimuat. Tiang mulai resign nih ke Februari 2019, agak mulai menulis nih kalau sebelumnya nih hampir setiap bulan dimuat, kan. Mengurangi karena kepadatan mulai mengajar. Kalau tugas mengajar nih kan tugas pokok tiang juga banyak, artinya hal-hal di luar dari nike, artinya waktu yang ada, karena tiang prinsipnya tidak ingin membuang waktu saya untuk membicarakan orang lain. Tiang pasti kalau ada masalah tiang pasti tuangkan ke dalam cerpen bahasa Bali, karena tiang ingin nike
tidak menghakimi orang secara langsung, tapi dalam tulisan dia bisa menghakimi orang. Penyalurannya lewat tulisan, lewat fiksi, Fiksi, lewat cerita pendek. Ya. Nah, setelah tamat kuliah, berapa bulan atau berapa tahun jeda sampai akhirnya diangkat menjadi seorang PNS dan mengajar sebagai guru agama di SMK alma maternya. Kalau niket yang hampir tidak ada jeda, karena tiang yudisiumnya niket bulan Februari tiang bersamaan dengan kakak tingkat, karena tiang ujian proposal sama ujian skripsinya tiang bersama dengan kakak tingkat, tinggal tiang menunggu proses wisuda di bulan November. Sebelum nikah juga tiang sudah direkrut untuk menjadi dosen tetap yayasan di alma mater saya di STKIP untuk ikut ngajar. Ampun kenten, setelah tiang proses nikah ada waktunya tiang mengajar, menunggu juga teman-teman yang lain masih sedang ujian proposal dan ujian skripsi sampai dengan ditunggu bulan November akhirnya akan ada wisuda. November itulah ketika wisuda itu beberapa harinya ada bukaan CPNS untuk formasi 2009, November 2008 ke. Untuk formasi 2009. 2009 ke. Ya. Sudah beli melamar sebagai CPNS, memilih SD, SMP atau memang langsung SMK pilihannya? Dia langsung SMK karena memang dia merasa tamatan SMK siapa tahu dia bisa ikut lagi terlibat mengajar materi yang dulu pernah tiang diberikan kepada tiang kan. Jatahnya mungkin lebih sedikit ya beli kalau dibandingkan dengan SD dan SMP. Dan kalau jatahnya sedikit, perjuangannya tentu lebih keras. Gimana kemarin tuh beli? Kalau tiang nikah di SD kan nyarinya seratusan nih, kalau nggak salah 100 berapa nih, 114 tapi 12 nih yang daftar sampai 500-an. Karena memang tiang fokusnya ke SMK begitu, tidak ada lagi mencari yang lain. Tiang daftar di SMK waktu itu yang daftar 36, yang jatahnya cuma 3. Jatahnya cuma 3. SD ratusan, SMP 7, SMA 3, SMK 3. SMK 3. Jumlah pelamar ketika itu? Sekitar 36 yang lamar, tapi yang datang nih ke sekitar berapa kalau nggak salah 20-an berapa nih 20-an. Karena ternyata mereka double ngelamarnya. Gitu. Di SD juga ngelamar, di SMP juga ngelamar, yang didatangi nih ke SD mereka lebih banyak. Ya, dan nasib baik beli lolos sebagai CPNS. Sekarang pandemi beli, nggak pernah ke sekolah. Gimana beli ngajar ke siswa? Buat konten YouTube atau lewat WA group beli? Kalau tiang mengajar di masa pandemi ini, tiang pakai aplikasi daring yaitu Google Classroom, tapi juga buat grup WA. Tujuan grup WA ini adalah ketika memberikan informasi yang sifatnya mendadak, tiang share di WA. Sudah nih ke informasi apakah nanti ada tugas ataukah nanti akan ulangan, tiang share-nya pasti di WA. Nanti berkaitan dengan yang lainnya tiang pakai aplikasi daring Google Classroom. Sudah nih ke materinya tiang buat dalam bentuk video pembelajaran, tiang upload di YouTube, di channel YouTube. Boleh tiang di share Weda. Silakan sebut saja namanya biar ada yang like, subscribe dan komen nanti. Weda Widya Channel nih ke. Weda Widya Channel. Ingat semua ton, Weda Widya Channel. Di sana tiang bagikan artinya video-video pembelajaran terkait tentang mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Ada beberapa video SD yang buat, SMP juga yang buat, untuk SMA, SMK nih ke, untuk di semester ganjil ini hampir semua yang sudah buat tiang kirim ke sana. Kenapa tiang di sana tidak memperlihatkan wajah saya di konten-konten atau video-video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti? Karena tujuannya tiang berbagi. Kalau nanti ada wajah saya atau saya yang nanti mengantarkan itu, otomatis teman yang lain tidak bisa mempergunakan, Kenten. Makanya tiang tanpa isi wajah tiang nike, tujuannya adalah murni berbagi. Ketika teman perlu materi, silakan upload. Silakan pergunakan niki, silakan bagikan linknya kepada siswa. Ini kemarin sederhananya. Sederhana. Pokoknya misinya adalah berbagi. Demikian sahabat Kuko TV. Selain berbagi materi di YouTube, Agus Sudipte juga telah menerbitkan buku pendidikan agama Hindu. Bukunya cukup laris,
yang diterbitkan oleh Pustaka Ekspresi tidak hanya dibaca di Bali, tapi sudah ada pesanan di berbagai kota di Indonesia. Demikian obrolan saya dengan Agus Surbipto, semoga menginspirasi. Sampai jumpa dan Om Santi 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 Om. Kukuh TV.